Kontribusi pemerintahan Umar bin Khattab. Sepanjang sejarah Khilafah Rashidah, ekspansi terluas yang pernah tercapai adalah pada masa Umar bin Khattab R.A. Pada saat beliau meninggal, kekuasaannya telah mencapai Alexandria, Najran, Kerman, Khurasan, Rai, Tabriz dan seluruh Syria. Selain itu dalam bidang administrasi, beliau banyak mengadaptasi sistem-sistem pemerintahan dari Sasania, Konstantinopel dan Bizantium. Hal ini memang akibat persentuhannya dengan tiga imperium besar. Tersebut, dan juga akibat meluasnya wilayah kekuasaan yang memerlukan suatu pengaturan yang lebih rapi. Mata uang resmi demi memudahkan administrasi negara pun ditetapkan. Selain itu juga sistem tahun Hijriyah juga beliau tetapkan. Dalam bidang hukum, beliau juga telah menetapkan kadi-kadi di setiap wilayah, dan juga menetapkan hukum acara peradilannya. Selain itu, Umar bin Khattab R.A. adalah orang yang terkenal dengan kekritisannya. Banyak muncul ijtihad-ijtihad beliau pada masa pemerintahannya. Peta Jazirah Arab. Kekuasaan Umar bin Khattab R.A. berujung di Alexandria, Najran, Kerman, Sijistan, Khurasan, Rai, Tabristan, Armenia, hingga Syria. Strategi dakwah Umar bin Khattab pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam Perang Yarmuk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 1636 M, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina, seperti Jaffa, Gizar, Ramla, Tipus, Uka Akre, Askalon dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 1838 M dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perkembangan berikutnya, berturut-turut dapat ditaklukkan beberapa kota, seperti Qadisiyah tahun 1636 M, Kota Jalula tahun 17 638 M, Madain tahun 18 639 M dan Nahawan tahun 21 642 M. Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Kopti, sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Setelah berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukannya yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin Aish. Sasaran pertama adalah menghancurkan pintu gerbang Al-Arisi, lalu berturut-turut Al-Farma, Bilbis, Tendonius Umudunain, Ain Sems, dan juga berhasil merebut benteng Babil dan Iskandaria. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain-lain. Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abu Thalib. Perkembangan ilmu pengetahuan masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, perkembangan Islam juga sebatas pada perluasan kekuasaan Islam dan masalah ketatanegaraan, politik. Namun demikian, pada masa ini juga dicapai kemajuan-kemajuan seperti pembagian daerah kekuasaan Islam, membentuk Baitul Mal, dan Dewan Angkatan Perang.
menetapkan tahun Hijriyah, serta membangun masjid, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Amr ibnu Ash. Pada masa Khalifah Umar, sahabat-sahabat besar yang lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki pengaruh besar, dilarang. Pada masa Khalifah Umar, sahabat-sahabat besar yang lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki pengaruh besar, dilarang 37. Keluar Madinah kecuali atas izin Khalifah dan hanya dalam waktu yang terbatas. Dengan demikian, penyebaran ilmu para sahabat besar terpusatkan di Madinah sehingga kota tersebut pada waktu itu menjadi pusat keilmuan Islam. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar karena mereka yang baru menganut Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi. Khususnya menyangkut hadits Rasul sebagai salah satu sumber agama yang belum terbukukan dan hanya ada dalam ingatan para sahabat dan sebagai alat bantu untuk menafsirkan Al-Quran. Sejak masa ini, telah terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah jauh menuju Madinah sebagai pusat ilmu agama Islam. C. Urgensi